Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Autonomous System 7713 PT Telekomunikasi Indonesia akan mempraktikkan mengenai jaringan WAN yang ada pada PT Telkom. Perkenalkan, anggota dari kelompok 2 yaitu ada saya sendiri, Hidriani Nuriska, saya Indah Ratu Pramudita, saya Desioniar Nurrahmah, dan saya Regita Nadia Putri. Untuk selanjutnya, selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita akan menyusun topologinya dulu. Yang pertama kita butuhin itu adalah PT cloud-nya untuk internet. Pasang di tengah, terus kita butuh kabel modem, terus switch yang PT. Kita butuh 2. Sebelumnya router yang 1941 itu juga 2. Terus kita butuh PC 2. Selanjutnya server yang PT nah ini server yang PT kita butuh 4 untuk DNS, web, email, dan DHCP. Lalu kita butuh device yang ininya, yang untuk klien yaitu smartphone, terus tablet, dan laptop. Tapi sebelumnya kita juga butuh access point yang PT. Ini nih. Nah, ini sudah device sudah ada semua. Lalu kita lanjut ke wiring. Di wiring kita butuh satu kabel koaksial untuk menghubungkan cloud di koaksial 7 ke kabel modem di kalau port 1. Kita coba port 1. Nah, nanti akan error koneksinya, jadi kita ke port 0. Nah, untuk sisanya kita pakai kabel straight. Ini yang 0/0 ke port 1, lalu dari router 0/1 ke switch yang 0/1 fast ethernet, lalu straight lagi dari switch pakai yang 1/1 ke PC, ke dua PC ini. Nah, lagi dari switch ke access point pakai yang 3/1 ke port 0. Nah, sekarang kita dari router ke switch yang 0/0 ke 0/1 ke switch ke servernya. Fast ethernetnya sesuai urutannya 3. Lalu nah ini kan nggak ada, jadi kita ke servernya dulu, ke switchnya, terus kita matiin dulu, kita tambahin lagi portnya di sini, kita nyalain lagi. Nah, nanti baru ada, nah ini baru ada yang ini. Lalu untuk koaksial cloudnya pakai Ethernet 6 ke router hingga Ethernet 0/1. Nah, di sini udah perangkatnya udah dinamain, jadi ada yang klien dan ada juga yang dari PT Telkomnya. Yang di sebelah kanan itu PT Telkomnya, yang di sebelah kiri itu yang klien. Sekarang kita ke router untuk mengkonfig IP-nya. Config gigabit Ethernet 0/0, lalu
ini jadi aneh sih. Addressnya tuh 192.168.11.1. Subnet masknya diklik aja, nanti muncul. Terus langsung kita ke CLI. Di CLI kita ketikkan IP DHCP pool user 1, masuk ke DHCP config, kita ketikkan net 192.168.11.0, lalu net masknya 255.255.255.0, enter. Itu tulis default 192.168.11.1, DNS servernya 888 pakai IP Google, langsung enter. Terus exit, masuk ke directory config, kita ketikkan IP DHCP EXC 192.168.168.11.5, yang dimana berarti nanti device lain itu nanti munculnya dari 5. Ini kita end, kita close, lanjut ke access point. Di sini kita ke config, ke port yang ke-1. Nah, SSID-nya diganti jadi apapun. Di sini saya pakai WiFi dan authentication-nya diganti. Terus kita masukkan passwordnya yang mudah diingat. Oke. Setelah itu WPA-nya diganti. Kita close. Nah, selanjutnya ke PC operator 1, kita ke desktop, terus ke IP, dan ini kita ganti DHCP, nanti akan otomatis muncul sendiri. Nah, 6 kan dimulai dari 6 karena tadi minimal itu dimulai dari 5 di switch-nya. Ini juga sama di ke desktop, IP configuration, DHCP. Dia harus 7. Nah, sudah 7, kita close. Kita ke smartphone, config, terus ke wireless, SSID-nya kita ganti jadi WiFi sama yang di access point tadi. Authentication-nya juga diganti, password-nya juga disamain aja kayak yang tadi. Ya, terus kita close aja. Terus kita ke tablet, ke config, terus ke wireless, SSID-nya ganti di WiFi, terus authentication-nya sama password-nya. Udah, oke, kita close. Lanjut ke laptop, di config, itu nanti kita ini dulu, matikan dulu ininya, laptopnya, terus kita buang PT laptop NM-nya, kita drag aja. Nanti kita ambil yang dari bawah sini. Oke, nyalain lagi laptopnya, baru kita ke config. Nah, wireless ganti jadi WiFi, lalu ganti authentication dan masukkan passwordnya. Oke, sudah kita close. Dia akan terhubung. Nah, ini tandanya sudah terhubung tapi tanpa kabel wireless atau near kabel. Ini IP-nya pasti 8 ya, berurutan kayak tadi 678. Nanti di tablet juga pasti IP-nya 9. Kita lihat yang laptop
pasti harus 10. Oh, ini 11. Di yang 10-nya ada di yang mana? Kita terus titik yang masuk DHCP. Nah, ini sudah 10. Jadi sudah berurutan semuanya. Kita close. Nah, selanjutnya kita ke router. Kita config. Nah, yang ini kita gigabit. Masa 1 kalau tadi 0/0. Ini di portnya di onin dulu. Nah, IP-nya kita masukkan. IP-nya itu adalah 8.0.0.2. Subnet masknya, nah ini kelas A pasti ya. Lalu setelah itu kita close. Setelah itu setting DNS server. Kita masuk ke tab config. Nah, untuk gateway kita masukkan IP router Telkom yaitu 8.0.0.2. DNS servernya yaitu IP milik DNS tersebut yaitu 8.8.8.8. Kemudian kita masuk ke bagian fast ethernet 0, masukkan IP address DNS-nya seperti tadi 8.8.8. Nah, untuk subnet masknya kita tinggal klik saja. Itu merupakan IP kelas A. Setelah selesai, belum. Kita masuk ke tab service dulu, ke DNS-nya. Kita inputkan domain name servernya yaitu www.kelompok2.sch.id dan addressnya isikan alamat atau IP web server tersebut, yaitu IP-nya 8.8.8.10. Nah, yang di bawah dilingkari. Lalu setelah itu kita add. Lalu jangan lupa di on-kan DNS service-nya juga. Yang kedua, kita masukkan email di bagian name ini, yaitu kelompok2.sch.id. Address-nya yaitu address alamat emailnya dengan IP 8.8.8.11. Lalu add-kan. Nah, sudah terlihat bahwa ada domain name server dan juga ada email. Setelah selesai, kita close. Lalu kita config server webnya juga. Masuk ke tab config lagi. IP gateway kita masukkan IP router Telkom yaitu 8.0.0.2. DNS servernya yaitu yang 8.8.8. Ada di bawah terlihat. Lalu kita setelah itu masuk ke bagian fast ethernet 0, masukkan IP address web server. Masukkan IP address web server yaitu dengan IP 8.8.8.10. Subnet mask klik itu termasuk IP kelas A. Nah, setelah itu kita ke tab service, masuk ke HTTP. Di file name index kita edit dulu, kita ubah halaman tersebut. Judulnya kita ubah misalnya kelompok 2 karena di sini kami kelompok 2 dari mata pelajaran infrastruktur as a service. Lalu bagian welcome to Cisco Packet Tracer-nya kita ubah menjadi selamat datang di kelompok 2. Kelompok 2. Nah, untuk quick link kita ubah menjadi halaman utama. Halaman utama. Setelah diubah kita save, lalu close. Selanjutnya kita masuk ke server mail atau email server, kita ke config. Masukkan gateway IP router Telkom tadi 8.0.0.2. DNS-nya yaitu 8.8.8.8. Lalu ke bagian fast ethernet 0, masukkan IP address emailnya yaitu
IP address email server yaitu 8.8.8.11. Subnet mask yaitu kelas A. Lalu ke tab service, masuk ke email. Di email ini kita masukkan domain name tadi, yaitu domain name email kita kelompok 2.sch.id. Lalu set dan inputkan atau isikan user yang akan kita daftarkan. Di sini tuh ada operator 1, operator 2 atau PC 2, klien 1, klien 2, klien 3. Yang pertama kita masukkan operator 1 dulu atau PC 1. Passwordnya yaitu kita masukkan operator. Setelah itu kita tambahkan. Lalu yang user kedua yaitu operator 2. Untuk passwordnya operator sama seperti tadi. Lalu tambahkan yang ketiga yaitu ada klien 1 atau smartphone. Klien 1 passwordnya klien saja. Tambahkan user kedua, user keempat yaitu klien 2 atau tablet. Yang terakhir yaitu klien 3 atau laptop, passwordnya juga klien. Lalu tambahkan. Di sini setelah terlihat semua user yang sudah diinputkan, apabila kita ingin merubah password, kita tinggal klik change password. Setelah itu, setelah selesai, kita close. Nah, lalu kita config DHCP servernya. Kita masuk ke config lagi. Masukkan IP gateway IP router Telkom yaitu 8.0.0.2, DNS servernya 8.8.8.8. Lalu masuk ke bagian fase telnet 0, IP address, yaitu masukkan IP address milik DHCP yaitu 8.8.8.12. Klik subnet mask, itu merupakan kelas A. Lalu ke tab service, kita masuk ke bagian DHCP, nyalakan service on, lalu save. Nah, setelah semua selesai, kita sudah mengkonfig semua servernya. Oke, selanjutnya kita lakukan konfigurasi pada router klien. Klik config. Kemudian pada gigabit Ethernet 0/1 aktifkan port, masukkan IP address yaitu 17.20.21.22 dan masukkan subnet mask-nya, otomatis sudah terisi yaitu kelas A. Kemudian close. Kemudian kita lihat bahwa modem dan router klien sudah terhubung. Kemudian pada router Telkom kita lakukan konfigurasi pada gigabit Ethernet 0/0. Aktifkan port status, kemudian masukkan IP address yaitu 17.17.17.17. Isi subnet mask-nya, otomatis sudah kelas A. Kemudian close, dan koneksi antara cloud dan router Telkom sudah saling terhubung. Maaf, ini ada kendala sedikit ya. Kita cek koneksi pada gigabit 0/1 sudah terhubung, dan bisa kita lihat bahwa cloud dan router Telkom sudah saling terkoneksi. Kemudian kita lakukan cek koneksi antara router Telkom dan router klien dengan mengirimkan paket PDU. Kita coba lagi, dan statusnya masih valid. Kita lakukan sebaliknya, router Telkom ke router klien. Kirimkan PDU dan statusnya masih valid. Yang berarti valid ini diakibatkan karena kedua router ini belum melakukan konfigurasi routing. Kita lakukan kemudian pada cloud, kita lakukan konfigurasi pada interface Ethernet 6, klik kabel, kemudian pada connection kabelnya pastikan kabel yang terhubung kabel koaksial 7 dengan Ethernet 6, kemudian klik add dan close. Oke, selanjutnya kita lakukan konfigurasi routing pada router klien. Kita klik routing RIP, kemudian masukkan IP address-nya yaitu
192.168.11.1. Kemudian klik add. Network address yang didapatnya itu 192.168.11.0. Kemudian kita masukkan IP address yang kedua yaitu 17.20.21.22. Kemudian klik add dan network address yang network addressnya 17.0.0.0. Kemudian pada router Telkom kita lakukan konfigurasi routing RIP. Masukkan IP addressnya yaitu 8.0.0.2. Kemudian klik add dan network address yang didapatnya yaitu 8.0.0.0. Masukkan IP address yang kedua yaitu 17.17.17.17. Kemudian klik add dan network address yang didapatnya yaitu 17.0.0.0. Oke, sampai sini konfigurasi routing pada kedua router sudah dilakukan antara router klien dan router Telkom. Kemudian kita coba cek koneksi dengan mengirimkan PDU antar kedua router dari router klien ke router Telkom. Kita bisa lihat bahwa statusnya successful. Kemudian antara router Telkom dan router klien juga statusnya successful. Berarti di sini routing sudah berhasil. Kemudian kita lakukan cek status pada web browser di PC 1 atau operator 1. Masukkan URL-nya yaitu www.kelompok2.sch.id. Kemudian kita klik go. Akan muncul outputnya yaitu website yang sudah dikonfigurasi pada web server sebelumnya dengan isinya yaitu selamat datang di website kelompok 2, halaman utama dan beberapa isi dari halaman utama. Kemudian kita cek juga pada web browser pada PC 2 atau operator 2. Masukkan URL yang sama yaitu www.kelompok2.sch.id. Kemudian klik go dan muncul outputnya yang sama juga seperti yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Isinya yaitu selamat datang di website kelompok 2. Kemudian pada klien smartphone cek juga di browser, masukkan URL yang sama yaitu www.kelompok2.sch.id. Kemudian klik go, sama juga outputnya. Kemudian pada tablet kita coba pada browser, masukkan URL yang sama, kemudian klik go, outputnya juga sama. Kemudian yang terakhir yaitu laptop, juga pada web browser, kemudian masukkan URL yang sama. Dan outputnya juga sama seperti yang telah dikonfigurasikan pada web server. Kita akan melakukan pengujian pada operator 1. Terlebih dahulu kita klik operator 1. Kemudian kita pilih email. Lalu di sini kita inputkan username-nya. Username-nya kita tulis operator 1 sesuai dengan nama PC yang telah kita namakan. Lalu email address-nya kita tulis operator1@kelompok2.sch.id. Lalu pada bagian incoming mail servernya kita tuliskan alamat IP address email server yaitu 8.8.11 dan outgoing servernya juga sama 8.8.11. Untuk username-nya kita tulis operator 1. Lalu pada bagian password di sini saya menuliskan passwordnya yaitu 123456789. Setelah semua selesai diinputkan, kita klik save.
Lalu kita lakukan pengujian, kita kirimkan email pada operator 2. Terlebih dahulu kita klik compose, lalu kita kirimkan email pada operator 2. Kita tulis alamat email operator 2, yaitu operator2@kelompok2.sch.id. Untuk subjeknya di sini saya tulis testing, kemudian isinya saya tuliskan halo. Setelah selesai, kita klik send. Kemudian kita ke operator 2, lalu pilih email, lalu kita inputkan terlebih dahulu sama seperti operator 1, itu your name-nya operator 2, email address operator 2@kelompok2.sch.id. Lalu untuk incoming mail servernya kita tuliskan alamat IP address email server 8.8.11, kemudian outgoing mail servernya 8.8.11. Untuk username-nya kita tulis operator 2, lalu passwordnya sama seperti sebelumnya 123456789. Kemudian kita klik save. Lalu kita resave, dan email yang dikirimkan operator 2 telah terkirim di email yang dikirimkan pada operator 1 telah terkirim di operator 2. Kemudian kita lakukan pengujian lagi dari operator 2 ke operator 1. Operator 1@kelompok2.sch.id. Kita isi subjeknya, lalu isinya kita tulis selamat Anda menang undian. Setelah selesai kita klik send, lalu kita ke operator 1 kembali, kita klik resave, dan email yang dikirimkan operator 2 telah terkirim di operator 1. Setelah itu, kita lakukan pengujian pada klien 1, 2, 3. Kita klik operator 1, kemudian kita kirimkan email pada klien 1. Kita tulis email klien 1, yaitu klien1@kelompok2.sch.id. Lalu subjeknya tes klien, dan isinya kita tulis halo klien. Lalu kita send. Kemudian kita ke klien 1, pilih email, lalu kita inputkan terlebih dahulu seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita tuliskan your name-nya, yaitu klien 1, email address klien1@kelompok2.sch.id, dan incoming servernya yaitu 8.8.8.11 dan outgoing-nya 8.8.11. Untuk username-nya kita tulis klien 1 dan password-nya 123456789. Kemudian kita klik save. Kemudian kita lihat di resave, dan email yang dikirimkan operator 1 telah terkirim di klien 1. Kemudian kita klik compose, kita lakukan pengujian lagi pada klien 3 apakah terkirim atau tidak. Kita tulis subjeknya tes klien 3, lalu halo klien, kemudian kita send. Setelah itu kita ke klien 3, lalu kita inputkan terlebih dahulu your name dan email address dan lain-lainnya. Your name klien 3, email address klien3@kelompok2.sch.id, dan incoming-nya 8.8.11 dan outgoing-nya 8.8.11.
Kemudian untuk username-nya klien 3 dan passwordnya 123456789. Kemudian kita klik save. Setelah itu kita send. Kita lihat konfigurasi emailnya, ada di email address itu salah, ada seharusnya klien kurang T. Lalu kita ke compose, kemudian kita send, kemudian kita kirim ke klien 3. Kita klik klien 3, kita ke receive, dan email yang dikirimkan klien 1 telah berhasil dikirimkan ke klien 3.